Shalom Bapak Ibu yang kukasihi di dalam Tuhan. Kami menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama dengan kami GBA New Heart. Mari siapkan hati dan pikiranmu untuk menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam seminggu hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua karena Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sembah Tuhan, Engkau layak. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Oh, dengan apa kan Kau balas segala kebaikan-Mu? Oh, terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Oh, dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Hanya dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Segala
terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah, oh namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, angkat suaramu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Caplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Nah. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kaki-kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi cuma Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru sekali. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Baik jemaat Tuhan, Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Bapak, kami akan memberi dari apa yang kami punya. Kiranya setiap persembahan kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan juga untuk memberkati Tuhan, memperlebarkan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkanlah hati kita, sebab Dia Allah yang setia, Allah yang mulia, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami masih boleh beribadah bersama dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah kepada setiap kami, ajarlah kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan bahwa selama kami hidup kami butuh firman-Mu. Dan firman-Mu itulah yang akan menguatkan setiap kami. Menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Biarlah setiap firman yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu dapat menguatkan setiap kami. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kalaupun ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah dalam hidup ini, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong Bapak Ibu Saudara semua. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan masih seputar dari buah roh. Kita sudah sama-sama belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kemurahan. Ya, jadi judul khotbah saya pada siang hari ini adalah kemurahan hati. Nah, kita sama-sama melihat sebuah ayat di Alkitab. Dan ayat ini adalah salah satu khotbah di bukit, yaitu ucapan berbahagia yang Tuhan Yesus sampaikan. Jadi tentang kemurahan hati ini adalah salah satu ucapan berbahagia. Kita lihat sama-sama di dalam Matius 5 ayat yang ke-7. Dikatakan berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah Bapak Ibu, Tuhan sendiri mengatakan gitu bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya. Artinya kemurahan hati adalah sebuah hal yang penting atau suatu sikap hati yang penting yang harus dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah karena kemurahan hati ini adalah penting untuk dimiliki, oleh sebab itu kita harus sama-sama belajar. Kita harus sama-sama mencari tahu seperti apakah ciri dari orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Nah kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Hal yang pertama adalah seorang yang murah hati adalah seorang yang memiliki hati yang besar. Ya, seorang yang murah hati adalah seorang yang memiliki hati yang besar. Hati yang besar di sini diawali dengan orang-orang yang memiliki sikap yang tidak lagi egois atau tidak lagi mementingkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Nah sayangnya di akhir zaman ini atau saat-saat ini banyak orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada orang lain. Banyak orang yang memiliki keegoisan itu. Mereka mau menang sendiri, mereka mau memiliki keuntungan sendiri selama mereka hidup. Mereka sama sekali nggak mau rugi gitu. Sehingga yang mereka pikirin ya hanya diri mereka sendiri gitu. Mereka berpikir bahwa buat apa saya memikirkan orang lain, toh ketika saya susah, orang lain tidak memikirkan saya. Padahal Bapak Ibu, untuk dapat memiliki kemurahan hati gitu, kita harus lebih dahulu mementingkan kepentingan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kendalanya adalah yang tadi sudah saya sebutkan gitu, bahwa kalau saya memiliki kemurahan hati dengan menolong orang lain, dengan memperhatikan orang lain gitu, lalu ketika saya susah, ketika saya sedang sakit, ketika saya sedang punya masalah, apakah orang-orang tersebut mau menolong saya kembali? Padahal firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca dikatakan bahwa orang-orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Beroleh kemurahan dari siapa? Tentu saja dari Tuhan. Ya, kita akan beroleh kemurahan dari Tuhan Yesus dan dari orang-orang yang memang Tuhan gerakkan untuk bermurah hati juga terhadap kita. Nah kuncinya di sini adalah ketika kita bermurah hati, kita memiliki hati yang besar, kita memiliki ketulusan untuk menolong dan memperhatikan orang lain Bapak Ibu. Nah ketulusan di sini adalah ketika kita mau menolong orang lain, kita tidak mengharapkan orang tersebut untuk membalas perbuatan baik kita atau membalas pertolongan kita. Karena biasanya orang-orang yang kita tolong bukanlah orang-orang yang menolong balik kepada kita. Nah kalau kita tidak punya ekspektasi tinggi terhadap orang yang telah kita tolong, maka kita tidak akan menjadi kecewa di kemudian hari Bapak Ibu.
Mengapa? Karena kalau kita menolong orang lain tidak didasari dengan ketulusan hati, atau kita menuntut orang tersebut menolong kita kembali ketika kita susah, tetapi ternyata ketika kita susah orang tersebut tidak menolong, maka kita akan menjadi kecewa. Nah, untuk menghindari hal tersebut, milikilah hati yang besar, milikilah ketulusan hati, milikilah sikap yang berpikir atau merasakan bahwa kalau saya boleh bermurah hati, saya menolong orang lain, saya mendahulukan kepentingan orang lain karena saya mau taat pada apa kata firman Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita dengan tulus bermurah hati terhadap orang lain, maka Tuhan yang akan membalas segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan yang melihat ketulusan hati kita dalam menolong orang lain, maka Tuhan juga yang akan menolong kita ketika kita membutuhkan pertolongannya. Itu yang paling penting. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Ketika engkau mau taat kepada firman Tuhan, ketika engkau mau mendahulukan orang lain, ketika engkau mau bermurah hati terhadap orang lain, lakukanlah itu karena engkau mau melakukannya untuk Tuhan. Maka engkau akan melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang akan membalas segala sesuatunya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan adalah bukan tentang kita dengan orang lain, tetapi tentang kita dengan Tuhan. Itu yang paling penting Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika kita memiliki kemurahan hati, ketika kita menolong orang lain, kita tidak mengharapkan untuk dihargai atau mengharapkan orang lain menghargai kebaikan kita atau pertolongan kita atau kemurahan hati kita. Kita tidak meminta orang tersebut menghargai atau mengucapkan terima kasih dan sebagainya. Gitu. Kalau kita punya pemikiran yang seperti itu, gitu, maka kita akan lebih tulus lagi gitu, lebih lagi gitu dalam bermurah hati. Kita tidak lagi berpikir bahwa kalau saya begini saya akan dapatkan A, kalau saya begitu saya akan dapatkan B. Kita tidak lagi memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu. Karena kemurahan hati atau ketika kita tulus menolong orang lain Bapak Ibu bukan seperti kedua pedagang yang sedang bertemu. Maksudnya seperti ini. Ketika contohnya gitu ya, pedagang telur dan pedagang beras bertemu. Ya, pedagang telur berkata kepada pedagang beras, saya mau beli beras kamu, asalkan kamu beli telur saya. Begitupun sebaliknya, pedagang beras berkata, saya akan beli telur kamu kalau kamu beli beras saya. Itu namanya saling mencari keuntungan. Tetapi kemurahan hati bukanlah mencari keuntungan, bukanlah seperti kedua orang pedagang tersebut Bapak Ibu. Ketika kita bermurah hati, kita tidak sedang mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Tetapi kita berusaha untuk mementingkan kepentingan orang lain, berusaha bahwa orang lain pun beruntung dalam hidupnya. Terutama orang-orang yang lebih susah dari kita, yang lebih membutuhkan pertolongan daripada kita, Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Jadi sekali lagi, poin yang pertama adalah bahwa sebagai orang yang bermurah hati, kita harus memiliki hati yang besar, kita harus memiliki ketulusan hati dalam memberikan pertolongan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ini adalah poin yang pertama Bapak Ibu. Baiklah, kita lanjut kepada poin yang kedua. Siapakah orang yang bermurah hati? Siapakah mereka yang memiliki kemurahan hati dalam hidupnya? Nah, orang-orang yang bermurah hati adalah orang-orang yang memiliki belas kasihan di dalam hati mereka. Nah, belas kasihan di sini adalah bukan hanya belas kasihan yang tidak didasari dengan kasih, tetapi sebaliknya belas kasihan yang didasari oleh hati yang mengasihi. Tentu saja kasih adalah hukum yang terutama bagi kita umat Kristen Bapak Ibu. Nah, kita sama-sama melihat ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika itu, dan kepada kita akan melihat kisahnya ya Bapak Ibu ya, tertulis di dalam Lukas 10 maksud saya. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 35 Bapak Ibu, kita tidak akan membaca keseluruhan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan gitu ya, ayat 25 sampai 35, tetapi saya akan menceritakan kisah awalnya Bapak Ibu. Jadi kisah dari orang Samaria ini adalah ketika pada saat itu, pada suatu hari gitu ya, ada seorang ahli Taurat yang berusaha untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, dia mencobai Tuhan Yesus dengan bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan Yesus menjawab dengan cara, apa yang tertulis di dalam kitab Taurat? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang engkau baca di sana?
Lalu ahli Taurat itu pun jawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kita dapat melihat bahwa ahli Taurat ini adalah seorang yang pintar dan mengetahui dengan benar dan mengetahui bahwa hukum yang terutama dari hukum Taurat adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Lalu Yesus menjawab gitu, jawabanmu itu benar. Ya, perbuatlah demikian maka engkau akan beroleh hidup atau akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi orang tersebut membenarkan dirinya sendiri gitu. Dia bertanya lagi gitu. Dia masih berusaha untuk bertanya atau mencoba Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia itu? Dia bertanya seperti itu. Tetapi Yesus menjawabnya bukan dengan sebuah kalimat atau sepatah kata gitu ya. Yesus menjawab ahli Taurat tersebut dengan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang seorang Samaria yang murah hati. Kita sama-sama melihat kisahnya Bapak Ibu. Di ayat 25 sampai 32 Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan. Jadi dikisahkan bahwa ada seseorang yang baru saja turun dari Yerusalem ke Yeriko. Apa yang terjadi pada saat itu? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga mereka memukul orang itu. Dan sesudah itu pergi meninggalkan orang tersebut dalam keadaan hampir mati Bapak Ibu. Ya, Alkitab mencatat bahwa orang tersebut setengah mati. Nah, ketika itu kebetulan ada seorang imam yang lewat di seberang jalan, yang melihat orang tersebut, yang melihat orang yang sedang sekarat tersebut, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Lalu kemudian ada seorang Lewi yang melihat juga orang yang sedang sekarat tersebut, dan seorang Lewi ini juga melewatinya dari seberang jalan Bapak Ibu. Jadi sudah ada dua contoh ya, yaitu seorang imam dan seorang Lewi. Tapi mereka hanya melewati orang yang sedang sekarat tersebut. Dan di ayat yang ke-33 sampai 35 kita sama-sama membacanya Bapak Ibu. Saya akan membacakannya buat Bapak Ibu Saudara semua. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak Ibu Saudara, orang Samaria ini adalah seorang yang luar biasa. Dia seorang yang memiliki belas kasihan. Ya, dia mau menolong orang yang sekarat itu karena dia mengasihi orang tersebut seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kita dapat melihat bahwa dia bukan hanya membalut lukanya, dia bukan hanya memberikan penginapan dan memberikan makan, bahkan dia meninggalkan uang kepada pemilik penginapan. Bahkan dikatakan kalau lebih aku akan ganti. Artinya dia bertanggung jawab. Dia bukan hanya menolong, tapi dia bertanggung jawab sampai orang yang sekarat itu sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala atau beraktivitas kembali Bapak Ibu. Orang Samaria ini ada contoh seorang yang memiliki belas kasihan di dalam hatinya. Dan dari kisah tersebut Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa meskipun ada seorang imam, meskipun ada seorang Lewi yang lewat tapi dia tidak menolong, tetapi ternyata orang Samaria lah yang mau menolong, yang memiliki belas kasihan. Berarti dari kisah tersebut kita dapat belajar bahwa ternyata kemurahan hati itu tidak bergantung kepada jabatan seseorang Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa untuk dapat memiliki kemurahan hati itu tidak ditentukan seberapa tinggi jabatan yang engkau miliki di kantor atau di perusahaanmu. Kemurahan hati itu tidak tergantung seberapa banyak harta yang engkau miliki. Karena ketika jabatanmu tinggi tentu saja penghasilanmu juga lebih tinggi dari jabatan yang lebih rendah Bapak Ibu. Ya. Artinya Bapak Ibu, semakin engkau kaya bukan berarti engkau semakin memiliki belas kasihan dalam hatimu.
Karena belas kasihan itu didasari dengan besarnya kasih yang engkau miliki kepada Tuhan. Bukan dari besarnya harta atau tingginya jabatan yang engkau miliki. Jadi Bapak Ibu, alangkah mirisnya jika engkau memiliki jabatan yang tinggi, tetapi engkau tidak memiliki kemurahan hati dalam hatimu. Alangkah mirisnya jika engkau memiliki harta yang melimpah, jika engkau kaya secara materi, tetapi engkau miskin dalam hal kemurahan hati. Tapi engkau miskin dalam hal simpati dan berempati kepada orang lain. Ketika engkau tidak memiliki belas kasihan untuk mengasihi orang lain, untuk menolong dan merawat orang lain yang sedang kesusahan, Bapak Ibu. Untuk dapat memiliki belas kasihan, empati dan simpati kepada orang lain, kau harus turut merasakan penderitaan orang lain. Kau harus bisa turut merasakan kesusahan yang sedang orang lain alami, Bapak Ibu. Nah, persoalannya adalah banyak dari orang-orang yang kaya atau orang-orang yang hidupnya nyaman, mereka tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan. Sehingga mereka tidak punya hati gitu. Mereka tidak bisa merasakan kesusahan orang lain. Tetapi ternyata Bapak Ibu, kita dapat turut merasakan kesusahan orang lain kalau kita memiliki kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita tidak perlu menjadi susah untuk bisa merasakan orang lain. Ya, walaupun orang yang tadinya pernah hidup susah, dia akan lebih bisa menolong orang lain karena dia pernah ada posisi susah tersebut gitu. Sehingga ketika ada orang lain yang susah, dia nggak mau. Dia tahu rasanya itu nggak enak, sehingga dia dengan bermurah hati memberi atau menolong orang tersebut. Nah, firman Tuhan tentang kisah orang Samaria ini mengingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa percuma kita mengatakan adalah suatu hal yang menjadi sia-sia kalau kita mengatakan dengan bibir mulut kita, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap jiwa kita, tetapi kita tidak mau mengasihi orang yang kelihatan di depan kita, itu adalah sama dengan bohong. Dan tentu saja Bapak Ibu, kasih bukan hanya didasari oleh perkataan. Kasih bukan hanya lewat kata-kata yang kita sampaikan bahwa aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihimu saudaraku, aku mengasihimu temanku, aku mengasihimu suamiku, istriku, dan orang tuaku. Bukan hanya lewat kata-kata. Tetapi kasih atau belas kasihan juga harus ditunjukkan lewat tindakan atau perbuatan yang kita lakukan Bapak Ibu. Supaya terlihat bahwa benar-benar kita memiliki belas kasihan dalam hidup kita. Itu yang paling penting. Jadilah seperti seorang Samaria. Dia bukan hanya tidak mementingkan dirinya sendiri seperti poin yang pertama tadi. Dia tidak lagi memikirkan untung dan ruginya Bapak Ibu Saudaraku. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Percuma kita memiliki harta yang melimpah. Percuma kita kaya dalam hal materi. Kalau kita miskin dalam hati kita. Kalau secara hati kita miskin Bapak Ibu. Karena yang paling penting adalah engkau kaya di dalam hatimu. Engkau memiliki belas kasihan, engkau memiliki kasih di dalam hatimu. Karena itulah yang akan kita bawa kelak ketika kita dipanggil Bapa pulang ke surga. Tuhan tidak pernah melihat besarnya harta yang engkau miliki. Tapi yang Tuhan lihat adalah besarnya hatimu. Kayanya hatimu dalam berbelas kasih terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak membutuhkan harta untuk masuk ke dalam surga. Tapi kita membutuhkan hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang mau senantiasa taat sepenuhnya kepada Tuhan. Hati yang mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Kalau dasar dari kekristenan, kalau hukum yang terutama dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu kasih saja tidak bisa kita lakukan dalam hidup kita. Saudara bisa jawab sendiri apa yang akan terjadi dalam hidup kita di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Cari tahu kebenarannya Tuhan. Jangan lebih banyak gunakan waktumu untuk mencari cara bagaimana saya harus sukses dan kaya di dunia ini. Tetapi cari tahulah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang terutama, hal terutama apa, hukum apa yang terutama yang harus saya lakukan supaya saya dapat memperoleh hidup yang kekal.
Memang benar, untuk dapat memperoleh hidup yang kekal adalah Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Tetapi tentu saja kita pun harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan dan taat dalam melakukan firman Tuhan, terutama hukum yang terutama. Milikilah belas kasihan dalam hidupmu Bapak Ibu. Karena kalau bukan kita yang memperhatikan orang yang sedang kesusahan, kalau bukan kita yang mengasihi orang lain, siapa lagi yang dapat mengasihi? Karena orang yang di luar Tuhan, dia tidak mungkin mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Mengapa? Karena kita membutuhkan kasih Tuhan di dalam hidup kita, baru kita dapat membagikan kasih itu terhadap orang lain. Dan kita yang sudah merasakan kasih Tuhan yang besar dalam hati kita, dalam hidup kita, kita harus memiliki kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengasihi sesama manusia seperti diri mereka sendiri, seperti diri kita sendiri. Mengasihi orang lain tanpa melihat latar belakang mereka. Mengasihi orang lain tanpa melihat, oh dia sudah baik sama saya. Dia mengasihi saya, makanya saya mau mengasihi dia. Mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri tanpa memandang apakah dia mengasihi kita atau tidak. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri, maka benih kasih yang kita berikan kepada orang lain itu akan tertanam dalam hati orang tersebut. Sehingga orang tersebut dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Percayalah benih itu akan bertumbuh. Walaupun mungkin tidak kelihatan, walaupun mungkin tidak cepat prosesnya. Tapi lambat laun kau akan melihat bahwa ada benih kasih Tuhan sehingga dia pun akan dapat mengasihi orang lain. Saat ini Bapak Ibu, sebarkan kasih. Berikan belas kasihanmu kepada orang lain. Karena sudah terlalu banyak orang yang membenci. Karena sudah terlalu banyak orang yang mencaci maki orang lain. Karena sudah terlalu banyak orang dunia yang berusaha menjatuhkan orang lain. Karena sudah terlalu banyak orang yang tidak mau menolong orang lain. Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang memiliki hati yang tidak mau mengasihi orang lain Bapak Ibu. Sebaliknya, kita yang adalah anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama membagikan kasih itu kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat melihat bahwa sungguh anak Allah adalah anak-anak yang mengasihi. Bahwa sungguh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Kristen, orang-orang yang meneladani Yesus dalam hidupnya adalah orang-orang yang penuh kasih dan penuh belas kasihan. Kita pasti bisa melakukannya Bapak Ibu. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kita pasti bisa, kita pasti mampu mengasihi, kita pasti mampu memiliki belas kasihan. Karena kemurahan hati didasari dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Ini adalah poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu poin yang kedua, seorang yang bermurah hati adalah seorang yang memiliki belas kasihan di dalam hidupnya. Berikutnya poin yang ketiga Bapak Ibu, poin yang terakhir, kita sama-sama melihat dari ayat ya, satu perikop ini. Perikopnya cukup panjang Bapak Ibu. Dan saya tidak akan membacakan keseluruhan dari ayat ini. Kalau Bapak Ibu nanti bisa membacanya ya, nanti malam ketika saat teduh Bapak Ibu bisa membacanya dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan 46 ya. Ada satu perikop, LAI memberikan judulnya yaitu penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu, di ayat yang ke-31 sampai ke-46 ini kita sama-sama melihat bahwa pada hari terakhir ketika Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dia akan bersemayam di tahta kemuliaannya gitu bersama dengan malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia Bapak Ibu. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di depan Tuhan atau di hadapan dia. Dan ketika itu Tuhan memisahkan domba dengan kambing. Sama seperti gembala yang memisahkan domba dengan kambing gitu. Memisahkan domba dengan kambing. Yesus memisahkan seorang demi seorang. Nah dasarnya adalah sebelum memisahkan itu, Yesus menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah Bapak Ibu, kita baca di ayat yang ke-34 ya. Ya, setelah Yesus memisahkan domba dan kambing, Yesus atau Raja itu berkata seperti ini Bapak Ibu. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, yaitu kerajaan sorga. Lalu di ayat yang ke-35, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan. 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Lalu di ayat selanjutnya 37, 38, 39, orang-orang tersebut berkata bahwa Tuhan, kapan kami memberi engkau makan? Tuhan, kapan kami memberi engkau minum? Tuhan, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan? Tuhan, kapan kami memberi engkau pakaian? Ya Tuhan, kapan kami mengunjungi engkau di penjara? Dan di ayat yang ke-40 Tuhan Yesus katakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, ya, dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memperhatikan orang yang miskin, ketika kita memberi makan orang miskin, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Ketika kita sedang memberi minum, kita sedang memberi minum untuk Tuhan. Ketika kita sedang memperhatikan salah seorang dari saudara yang paling hina, kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Dan di ayat 41 sampai 44 Bapak Ibu, itu adalah kisah di mana orang-orang yang tidak memberikan makan pada orang yang lapar, tidak memberikan minum kepada orang yang haus, tidak memberikan pakaian kepada orang yang telanjang, tidak melawat orang ketika mereka sedang sakit dan di dalam penjara dan sebagainya. Kebalikan, ya, sebaliknya gitu. Keadaan yang sebaliknya dari domba-domba yang ada gitu. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dari kisah ini. Lalu di ayat yang ke-46, di ayat yang terakhir dikatakan, dan mereka ini atau kambing-kambing itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dengan jelas perbedaan antara domba dengan kambing. Ya, dimana ketika penghakiman terakhir ternyata sekali lagi saya sampaikan bahwa di hari terakhir Tuhan tidak pernah bertanya hal-hal yang dunia tanyakan kepada kita saat ini. Tuhan tidak pernah melihat hal-hal yang dunia lihat akhir-akhir ini, yang orang dunia lihat dari kita. Tuhan tidak pernah bertanya bahwa seberapakah suksesnya engkau, seberapa banyak rumah yang engkau miliki, seberapa banyak hartamu, depositomu, tabunganmu di bank, seberapa banyak perhiasanmu dan sebagainya. Tuhan tidak pernah melihat hal-hal yang seperti itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah seperti ayat yang tadi sudah saya bacakan, bahwa apakah ketika aku lapar engkau memberi aku makan? Ketika aku haus engkau memberi aku minum? Ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian? Ketika aku seorang asing apakah engkau memberi aku tumpangan? Ketika aku sakit apakah engkau melihat aku, engkau melawat aku? Ketika aku dalam penjara apakah engkau mengunjungi aku? Bapak Ibu, ini adalah tugas utama kita. Tadi sudah saya katakan bahwa kasih bukan hanya dari perkataan, tetapi kasih adalah melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu lihat ini, ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Bahwa kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu. Di mana di hari terakhir yang akan Tuhan tanyakan adalah hal-hal tersebut. Pernahkah kita ke penjara mengunjungi orang-orang yang ada di dalam sana? Pernahkah kita mengunjungi orang-orang yang sedang sakit dan mendoakan buat kesembuhan mereka? Pernahkah kita memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan? Pernahkah kita memberi minum kepada orang-orang yang sedang kehausan? Pernahkah kita memberi pakaian kepada mereka yang membutuhkan? Pernahkah kita menolong orang lain yang sedang terkena bencana alam? Pernahkah kita melakukan hal-hal tersebut Bapak Ibu? Kalau memang selama kita hidup, kita belum pernah sekalipun melakukan hal tersebut, saat ini ketika firman Tuhan engkau dengar, lakukanlah. Mulailah engkau kunjungi orang-orang yang sedang sakit. Mulailah dari saudaramu yang sedang sakit. Doakan buat mereka. Doakan mereka. Ya mungkin masa pandemi ini kita tidak bisa mengunjungi orang yang di rumah sakit atau di penjara ya Bapak Ibu ya. Karena pandemi ini. Tetapi mulailah dari hal yang paling
tadi di awal, mulailah memberi makan, membagi makananmu kepada orang-orang yang sedang lapar. Terlalu banyak orang. Kalau saudara tanya, siapa yang harus saya kasih? Terlalu banyak orang, Bapak Ibu, yang susah makan. Ada perbedaan dua orang ketika dia mau makan. Makan apa kita hari ini? Karena karena mereka bisa memilih gitu. Mereka punya uang untuk bisa memilih, saya mau makan apa hari ini. Saya mau makan apapun yang mereka mau gitu, karena mereka punya uang. Tapi ada juga orang, kalimatnya sama. Makan apa ya hari ini? Apa yang saya bisa makan hari ini? Karena saya tidak punya uang sama sekali untuk membeli makan. Maaf, ada banyak orang yang harus mengais sampah dan mengumpulkan botol-botol bekas supaya mereka bisa makan. Dan apa yang mereka terima adalah cukup makan untuk hari ini. Besok dengan kesusahannya sendiri. Besok harus berusaha lagi, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kalau engkau diberkati lebih, berkatilah orang lain. Karena ketika Tuhan memberkati kita lebih, bukan berarti kita memperkaya diri kita sendiri. Tapi justru sebaliknya, Tuhan memberikan berkat lebih kepada seseorang supaya orang itu bisa memberkati orang lain. Supaya bisa menjadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu. Jangan pernah takut miskin karena engkau memberi. Karena memberi kepada orang lain tidak berarti akan membuat kita miskin, Bapak Ibu. Memberilah bukan hanya karena kita ingin diberkati. Tapi memberilah karena engkau mau taat sama firman Tuhan, karena engkau mengasihi. Ya, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Amsal bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Lalu ada lagi di kitab Amsal 11 ayat 24 dan sampai 25 saya akan bacakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Artinya Bapak Ibu, sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa kunci hidup yang diberkati adalah bahwa mereka mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Semakin engkau memberkati orang lain, semakin Tuhan akan memberkati hidupmu. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Dan tentu saja ketika engkau memberkati orang lain, jangan kejar berkatnya. Karena Tuhan dengan sendirinya akan memberkati orang-orang yang mau atau yang telah memberi kepada orang lain, yang mau berkorban untuk orang lain. Karena didasari hati yang mengasihi, bukan didasari karena ingin diberkati Bapak Ibu. Karena berkat sekali lagi akan datang dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takut harta kita akan berkurang di bumi ini hanya karena kita memberi. Karena ketika kita mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan memakannya. Tapi sebaliknya, kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena di sorga ngengat dan karat tidak akan memakannya. Dan pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Baiklah, saya akan simpulkan khotbah saya pada siang hari ini. Ada 3 hal mengenai kemurahan hati ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah seorang yang murah hati adalah seorang yang memiliki hati yang besar. Seorang yang memiliki ketulusan hati. Yang kedua, seorang yang murah hati adalah seorang yang memiliki belas kasihan. Dan yang ketiga, seorang yang murah hati adalah seorang yang memiliki kerelaan untuk memberi dan berkorban. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk siang hari ini Bapa. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah Bapa, selama kami hidup, kami memiliki kemurahan hati di dalam hidup kami. Kami mau membagikan kepada orang lain, menjadi berkat buat orang lain, dan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Berkati anak-anak-Mu, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa untuk semua kebaikan yang sudah Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dari pagi hari ini hingga saat ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang sudah Kau berikan atas setiap kami. Betapa kami merasakan mujizat-Mu dalam hidup kami hari ini. Bapa, terima kasih juga untuk firman yang sudah boleh Kau taburkan atas setiap hati kami. Bapa, kami percaya bahwa firman yang Kau taburkan akan tumbuh di atas tanah yang subur dan akan bertumbuh, berbuah dalam setiap hati kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami.
Mampukan kami untuk melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini untuk gereja-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati gereja kami, Engkau memberkati pelayanannya dan semua kegiatan yang ada dalam gereja ini. Terima kasih Bapa. Juga bagi pelayan firman-Mu hari ini Tuhan, Kau berkati dia. Kau berkati setiap kegiatan pelayanannya, Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati rumah tangganya Bapa, agar senantiasa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami percaya keluarga Engkau berkati dengan segala kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang datang daripada-Mu saja Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mulai dari yang paling tua hingga yang paling muda Tuhan. Kau berkati mereka dalam setiap pekerjaan, pelayanan, sekolah, dan seluruh kegiatan mereka dimanapun. Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Engkau akan membuat setiap anak-anak-Mu berhasil dalam apapun yang mereka lakukan. Berikan mereka hati yang mau senantiasa dibentuk Bapa, agar apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup mereka dapat tergenapi. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini Bapa, mulai dari presiden, wakil presiden hingga jajaran pemerintahan di pelosok-pelosok daerah Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Berikan mereka roh yang akan takut akan Tuhan, agar mereka mampu menjalankan dan memimpin bangsa dan negara ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu, bangsa yang terus mau melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Pakai mereka semua Bapa untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyampaikan kabar sukacita, kabar gembira, kabar yang membawa kemenangan, kabar yang membawa kebangkitan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan kemuliaan-Nya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti ibadah online siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.